Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa hebat di channel Non Safri Afdi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan modul perkembangan peserta didik. Pada sesi ini kita akan bahas modul 1 yakni pertumbuhan dan perkembangan anak. Masih bersama saya Dr. Non Safri Afdi, SPD, MPD. Bapak Ibu yang saya banggakan, terkait dengan modul ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sini. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu akan mempunyai ekspektasi yang nyata atau harapan yang nyata terkait dengan anak dan remaja. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu akan memiliki pengetahuan tentang psikologi perkembangan sehingga dengan demikian akan membantu Bapak dan Ibu dalam merespon perilaku anak sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu Bapak dan Ibu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Dan yang terakhir tentu saja dengan mempelajari perkembangan peserta didik, Bapak dan Ibu akan memahami terkait dengan perkembangan anak yang notabene akan membantu Bapak dan Ibu dalam memahami diri sendiri. Baik, hakikat pertumbuhan dan perkembangan ada 4 topik yang akan kita bahas di sini. Pertama, pengertian pertumbuhan, kemudian pengertian perkembangan, proses perkembangan, dan fase-fase perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Menurut Mulyani Sumantri, pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya, seperti tinggi badan. Kemudian perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadinya pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Ini dikemukakan oleh Santrok dan Yusen. Lalu ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan tersebut. Yang pertama adalah faktor genetika atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri atas pertama adalah faktor makanan, kedua faktor olahraga, dan yang ketiga adalah faktor kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, ada 5 hal yang mendasari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah masa perkembangan yang cepat, di mana pertumbuhan fisik tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua adalah pengaruh yang lama. Pengalaman-pengalaman pada tahun awal memberikan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa berikutnya. Dan yang ketiga adalah proses yang kompleks, di mana mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat-saat masih sederhana akan sangat berguna. Yang keempat, nilai yang diterapkan. Hasil dari penelitian atau pengkajian teoritis secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pola pendidikan atau pengajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki serta menarik untuk dikaji. Karena dalam hal ini, anak memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada 2 aspek perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor genetik menurut Santrok. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan menurut Arthur Jensen itu 80% dipengaruhi oleh faktor genetika. Yang kedua, temperamen. Temperamen juga dipengaruhi oleh faktor genetika atau keturunan. Baik, selanjutnya fase-fase perkembangan. Ada 5 fase perkembangan anak. Yang pertama adalah fase pranatal atau fase dalam kandungan. Yang kedua adalah fase bayi di mana usianya 18 sampai 24 bulan. Yang ketiga adalah fase kanak-kanak awal usia 5 sampai 6 tahun. Yang keempat adalah kanak-kanak tengah dan akhir usia SD 6 sampai 11 tahun dan yang kelima adalah fase remaja. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses selalu. Ada ungkapan yang menarik yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Demikian, terima kasih. Insya Allah jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.